Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا
رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وكرم وعظم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل أحدا منكم عمله الجنة ولا يجيره من النار ولا أنا illa birahmatin minallah. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hamba Allah, umat pilihan yang berbahagia, di siang hari yang mulia ini tiada kata-kata yang pantas kita ucapkan kecuali rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai detik ini Allah masih menghamparkan karunia nikmat buat kita semua, sehingga kita bisa menjalankan aktivitas kita, bisa menjalankan kegiatan kita. Mudah-mudahan segala aktivitas ibadah kita yang sudah kita lakukan, yang belum kita lakukan, senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat bertangkaikan salam, mari sama-sama kita bingkiskan ke pangkuan manusia budiman, insan pilihan, satu-satunya manusia yang dapat menyelamatkan kita di yaumil qiyamah nanti, di pengadilan Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
beserta para sahabat-sahabat beliau, para pengikut beliau, dan kita sebagai umat beliau. Mudah-mudahan kita yang duduk bersimpuh di tempat yang mulia ini senantiasa diakui, tercatat ke dalam deretan umat beliau, dan kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat memandang wajah mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hamba Allah, umat pilihan yang berbahagia, melalui mimbar yang mulia ini khatib ingin berwasiat, wabil khusus bagi diri khatib sendiri dan umumnya kepada jamaah. Mari sama-sama kita tingkatkan kualitas keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Intifalu awamirillah wajtinabun nawahihi, melaksanakan, menjalankan apa yang Allah perintahkan buat kita, dan berupaya untuk menjauhkan apa yang telah Allah larang buat kita. Karena tidak ada bekal yang dapat kita banggakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala kecuali nilai-nilai ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hamba Allah, umat pilihan yang berbahagia, ketika seorang mukmin, ketika seseorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ditanya apakah ingin masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, sudah pasti dan tentu jawaban kita pasti mau dan pasti sangat ingin masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Namun perkara itu bukanlah hal yang mudah. Perkara kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala bukanlah hal yang sepele. Butuh perjuangan dan pengorbanan dalam hidup dan kehidupan kita. Hadirin, dalam sebuah kitab Hikayah Al-Syufiyah karya Syekh Muhammad Abu Al-Yusri Abidin, ada seorang ulama besar, seorang sufi yang zuhud, yang rajin ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang bernama Abu Mansyur bin Zukair. Hadirin, singkat cerita, ketika Abu Mansyur meninggal dunia, di hari yang kedua beliau bermimpi bertemu dengan anaknya. Lalu sang anak bertanya kepada beliau, "Wahai ayahanda, bagaimana keadaanmu di sana?" Abu Mansyur menjawab, "Wahai anakku, keadaan di sana sangatlah sulit. Keadaan di sana sangatlah luar biasa, tidak bisa aku sampaikan dengan kata-kata. Aku di sana bertemu dengan pengadilan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Adil. Aku bertemu dengan penguasa jagat semesta, yaitu Allah Subhanahu wa taala." Hadirin, ketika di hadapan Allah Subhanahu wa taala, Abu Mansyur bin Zukair ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wahai hambaku, wahai Abu Mansyur, aku telah memberikan umur 70 tahun kepadamu selama di dunia. Apa saja yang telah kau kerjakan selama umurmu di atas dunia?" Hadirin, Abu Mansyur menjawab, "Ya Allah, ya Rabb, ketika aku di dunia, aku telah melaksanakan ibadah haji selama 30 kali ke Baitillahil Haram. Tidak," kata Allah Subhanahu wa taala, "aku tidak menerima amalmu."
Dengan rasa kecil hati Abu Mansur menjawab kembali, "Ya Allah, ya Tuhanku, ketika Engkau berikan aku umur 70 tahun di atas dunia, aku telah beribadah, puasa sunnah, salat malam selama 60 tahun di atas dunia." Apa kata Allah? "Tidak Abu Mansur, aku tidak menerima amalmu." Apalagi yang kau kerjakan, kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya Rabb, selama aku hidup di atas dunia, aku telah mengikuti 40 kali perperangan untuk membela agamamu, dan juga aku telah mensedekahkan, menginfakkan hartaku sebanyak 40 dirham selama aku hidup." "Tidak wahai Abu Mansur," kata Allah Subhanahu wa taala, "aku tidak menerima amalmu." Hadirin, mendengar perkataan Allah Subhanahu wa taala, Abu Mansur bin Zukair menangis sejadi-jadinya, bersedih di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ibadah yang telah begitu banyak beliau kerjakan, beliau terkenal dengan ulama yang sangat zuhud, tetapi ketika berhadapan dengan pengadilan Allah Subhanahu wa taala yang maha adil, semua amal ibadahnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, hamba Allah, umat pilihan yang berbahagia, kalau begitu kita nggak usah sholat, kalau begitu kita nggak usah zakat, kita nggak usah pergi haji. Salah. Ibadah yang kita lakukan, amaliyah yang kita kerjakan, diterima atau tidaknya oleh Allah Subhanahu wa taala, itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi amaliyah kita, ibadah yang kita kerjakan, menjadi wasilah, menjadi jembatan kita mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah hadis baginda Rasulullah SAW mengatakan, beliau bersabda, "La yudkhilu ahadam minkum amaluhul jannah wala yujiruhu minan nar wala ana illa birahmatin minallah." Tidak ada amalan seseorang pun di atas dunia ini yang bisa memasukkannya ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala dan menyelamatkannya dari api neraka, termasuk aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecuali dengan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, hamba Allah, umat pilihan yang berbahagia. Lalu pertanyaan buat kita, bagaimana cara kita mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala? Bagaimana cara kita mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala? Kalau dari kisah tadi, seorang ulama besar, seorang ulama yang begitu terkenal, Abu Mansur bin Zukair, yang ibadahnya luar biasa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, masih ditolak, tidak diterima ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana dengan kita? Hadirin, melanjutkan kisah tadi, Abu Mansur bin Zukair bersedih di hadapan Allah Subhanahu wa taala seraya berkata, "Celakanya aku, hinanya aku ya Rabb. Ibadah yang begitu banyak aku kerjakan, ibadah yang begitu banyak aku jalankan di atas muka bumi, tidak kau terima satupun ya Allah. Aku takut akan siksa dan neraka-Mu ya Rabb." Apa kata Allah?
wahai Abu Mansur bin Dzukair, aku tidak akan menyiksa, aku tidak akan memasukkanmu ke dalam neraka. Masih ingatkah engkau wahai Abu Mansur bin Dzukair, ketika kau hidup di atas dunia, ada satu amalan, ada satu pekerjaan, ada satu perbuatan yang kau lakukan ikhlas tanpa pamrih, itulah yang menyebabkan kau kuberikan syafaat, kau kuberikan rahmat, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kau kuizinkan untuk masuk ke dalam syurgaku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Amalan apa itu? Ketika di alam dunia, Abu Mansur bin Dzukair, ketika beliau sedang berpergian dakwah, beliau melihat ada sebuah batu di jalan. Tanpa ada siapapun, tanpa paksaan apapun, beliau singkirkan batu tersebut. Dengan sebab beliau menyingkirkan batu di jalan, dengan sebab beliau menyingkirkan batu tersebut, tidak ada orang yang celaka karena batu tersebut. Dengan sebab itu Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan rahmat dan kasih sayang kepada Abu Mansur bin Dzukair. Subhanallah. Hadirin, lalu sia-sia kita sholat, lalu sia-sia kita zakat, sia-sia kita pergi haji, kalau amalan kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah. Cara berpikir yang benar adalah ibadah yang kita kerjakan, ibadah yang kita lakukan, amaliyah yang kita kerjakan, hendaknya dilandasi dengan nilai keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan amaliyah tadi bisa menjadikan wasilah kita, bisa menjadikan jembatan kita untuk mendapatkan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin, bagaimana cara kita mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala? Para ulama kita telah menjelaskan ada beberapa hal yang bisa kita kerjakan untuk kita mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, baik rahmat di dunia, terlebih-lebih rahmat di akhirat nanti. Hadirin hamba Allah, umat pilihan yang berbahagia, yang pertama ketika kita ingin mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menjalankan segala perintah-perintah Allah dan menjauhkan segala larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran jelas Allah katakan dalam surat Adz-Dzariyat ayat 56, Allah jelaskan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah, taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin, hakikat Allah ciptakan kita untuk ibadah kepada Allah. Adapun tugas kita sebagai kepala keluarga, tugas kita sebagai karyawan dan lain sebagainya, itu hanyalah selingan. Tugas pokok kita di dunia ini, kata Allah, adalah untuk beribadah dan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu poin yang pertama yang bisa kita lakukan. Lalu yang kedua, ketika kita ingin mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, menyempurnakan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan merasa diri kita diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, merasa ada CCTV Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin, ketika diri kita sudah merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dimanapun kita berada, ketika kita akan menjalankan suatu kegiatan yang bertentangan dengan akidah dan syariat, maka kita tidak akan menjalankan aktivitas tersebut. Kenapa? Karena kita yakin
Allah mengawasi kita. Ada CCTV Allah Subhanahu wa taala 24 jam dimanapun dan kapanpun kita berada. Hadirin, kata Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu taala anhu dalam kitab Minhaj Al-Abidin, beliau menjelaskan salah satu kiat agar kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu adanya motivasi dalam diri kita dan juga dilandasi dengan ilmu pengetahuan kita. Disinilah gunanya kita belajar. Disinilah gunanya majelis taklim dan majelis ilmu. Kita belajar ilmu Allah Subhanahu wa taala agar ibadah kita menjadi ibadah yang sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana salat kita yang baik dan benar, bagaimana zakat kita yang baik dan benar, itu diajarkan oleh guru-guru kita di majelis-majelis ilmu. Inilah fungsi dan pentingnya ilmu pengetahuan dalam hidup dan kehidupan kita. Hadirin, hamba Allah, umat pilihan yang berbahagia. Lalu yang ketiga, kita banyak-banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-insan mahal khata' wan nisyan. Manusia tempatnya salah dan khilaf. Tidak ada manusia yang tidak memiliki salah dan dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala kecuali baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, Rasulullah SAW orang yang maksum, orang yang dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah riwayat beliau masih mohon ampun kepada Allah. Beliau masih beristighfar 100 kali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam satu hari. Bagaimana dengan diri kita? Bagaimana dengan diri kita yang begitu banyak dosa, dilumpuri dosa oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi kita masih tidak mau beristighfar mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beruntung, orang yang benar-benar beruntung adalah orang yang menyadari kesalahan dan dosanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala seraya beristighfar dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, hamba Allah, umat Rasul yang berbahagia. Lalu yang terakhir, agar kita mendapatkan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, banyak-banyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ud'uni astajib lakum. Mintalah kepadaku, berdoalah kepadaku, kata Allah, akan aku ijabah, akan aku kabulkan permintaanmu. Hadirin, dalam sholat kita sering membaca, di dalam sholat kita sering memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam surgamu ya Rabb. Itu permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mengandalkan amaliyah kita, kita mengandalkan ibadah kita kepada Allah, kita tidak akan dapat masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, hamba Allah, umat Rasul yang berbahagia, kita berdoa, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan segala amaliyah kita, perbuatan kita, ibadah kita senantiasa menjadi ibadah yang diridhai Allah Subhanahu wa taala, dan segala amaliyah kita, perbuatan kita senantiasa selalu sejalan dan searah dengan syariat, dan selalu sejalan dengan syariat maupun perbuatan yang telah contohkan oleh Rasulullah SAW. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan hidup dan kehidupan kita menjadi lebih baik dari sebelumnya, dan
hidup dan kehidupan kita senantiasa dipenuhi dengan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, dan kita mohon mudah-mudahan kita meninggalkan alam dunia ini di alam keadaan husnul khatimah, dan kita di yaumil kiamah nanti mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad وعلى آل سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa azim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Fa ya ibadallah ittaqullaha mastata'tum wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Faqala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali sayyidina Muhammadin wardallahumma 'anil khulafa'ir rasyidin sadatina Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa an baqiyatis sahabati Rasulillahi ajmain wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa alaina ma hum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina warhamhum kama rabbawna sigara. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Allahumma maghfiratuka awsa' min dhunubina wa rahmatuka arja indana min a'malina. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'un alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun washkuru 'ala ni'ami yazikum wa yahdikum wa la dzikrullahi akbar thumma aqimis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar.